wudhu itu sebenarnya ada syarat dan ada fardunya. Kita tahu syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah. Harus dipenuhi. Kalau tidak, maka wudhunya tidak sah atau ibadahnya tersebut tidak sah. Keluar darah lebih dari 15 hari, si perempuan wajib mandi haid, ya, untuk menghilangkan hadas haid. Ketika kemudian selesai, dia wajib sholat. Caranya, misalnya dia mau hadis ini itu tidak masyhur di kalangan sahabat, nggak terkenal di kalangan sahabat hadis ini. Kenapa? Karena yang meriwayatkan hanya Umar bin Khattab, tidak ada sahabat lain. Tapi masyhur di kalangan para ahli hadis. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah li anna Allah ta'ala yaqul fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kita nikmatul iman wal Islam wasihatil badan sehingga kita bisa kembali melaksanakan ibadah sholat duhur berjamaah. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakitnya dijadikan sebagai asbab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang sehat dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, terus sehat, panjang umur dalam ketaatan dan kesalihan. Salawat salam mudah-mudahan terus tercurah ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat, pengikutnya serta kita semuanya umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnahnya hingga akhir masa nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada bab wudu. Wa faraidul wudu'i sittatun, fardu wudu ada 6. Yang pertama an-niyatu inda ghuslil wajhi, niat pada saat membasuh wajah. Tapi kita perlu ketahui bahwa annal wudu'a lahu syurutun wa furudun. Wudu itu sebenarnya ada syarat dan ada fardunya. Kita tahu syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah. Harus dipenuhi. Kalau tidak, maka wudunya tidak sah atau ibadahnya tersebut tidak sah. Sementara fardu adalah sesuatu yang harus ada pada saat dia melaksanakan ibadah. Terus apa bedanya fardu dengan rukun? Ada, kalau di dalam wudu disebut furudul wudu atau fardu wudu. Kalau dalam sholat disebut arkanus sholah atau rukun-rukun sholat. Bedanya apa? Syekh Ibrahim Al-Baijuri di dalam Hasyiah Al-Baijuri ala Fathil Qarib, beliau mengatakan kalau fardu itu tidak disyaratkan mualat, nggak disyaratkan berkesinambungan. Artinya jika kita wudhu di rumah, tiba-tiba pas kita basuh tangan airnya habis, kita boleh ke masjid dan kita boleh melanjutkan wudhu kita tanpa harus mengulang. Itu yang disebut dengan fardu. Kalau rukun tidak boleh. Kita misalnya rukun baca Fatihah di rumah, rukuknya di masjid, itu nggak boleh, batal, karena rukun harus mualat. Mualat itu satu sama lain saling berkesinambungan. Nah, itu perbedaan antara fardu dan rukun. Wudu itu disebut fardu sebab wudu itu tidak syarat mualat. Bahkan para ulama menyebutkan selagi anggota tubuh yang bersangkutan itu tidak kering, maka dia boleh dilanjutkan. Bahkan ada yang mengatakan tidak mesti basah, kering saja boleh, yang penting infisolnya tidak terlalu lama. Seperti itu. Nah, syaratnya diantaranya yang jelas di dalam kitab Kifayatul Ahyar dikatakan ada Islam, tamyiz, tuhuriyatul ma, airnya harus suci, mensucikan. Tidak boleh air suci tapi tidak mensucikan, seperti air kelapa,
air kopi itu tidak boleh dipakai untuk wudu. Atau air suci mensucikan tapi musabbal lisyurbi, disiapkan hanya untuk minum saja. Yang kemarin kita bahas, kita misalnya cebok dengan menggunakan air zam-zam yang dipersiapkan untuk minum semata. Karena air zam-zam itu ada yang dipersiapkan bebas, ada yang untuk minum semata. Biasanya di Madinah itu adalah air zam-zam yang khusus untuk minum semata. Kalau di Mekah bebas. Kita pakai air zam-zam pulang, kita gunakan untuk bersuci, menghilangkan najis, maka itu hukumnya haram, sah tapi haram. Menghilangkan hadas juga sah tapi haram. Itu namanya musabbal lisyurbi. Air tersebut memang sengaja disediakan untuk minum semata. Kemudian wa'adamul mani al-hissi kal washhi, yaitu tidak ada sesuatu yang menghalangi anggota tubuh dengan air wudhu seperti kotoran. Kita kena cat misalnya, cat harus dihilangkan dulu. Kalau tidak, maka wudhu kita tidak sah. Ya, biasanya kalau di rumah sakit pakai Hansaplast, atau pakai, karena kita mungkin habis diinfus, lalu kemudian masih pakai ada plesteran. Nah, plesteran ini harus dibuka kalau tidak mudarat, kecuali jika dibuka darahnya ngucur, dibuka kemudian kena air dari lukanya tambah parah, kalau dibuka kemudian menjadikan dia penyakitnya tambah merajalela, maka itu boleh untuk tetap diplester dan kita usap bagian yang diplester tadi. Tapi kalau misalnya kita habis diinfus, kemudian infus nyabutnya tadi sudah 1 jam, plesteran kita seandainya kita cabut juga tidak ngaruh dan sebagainya, maka itu harus dicabut, harus dilepas. Jika tidak, wudhunya tidak sah, dan jika wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Nah, ini harus dipahami. Jadi tidak ada suatu pun yang menghalangi di tubuh kita. Adapun menggunakan minyak seperti minyak urut, nah kita habis diurut lalu kemudian kita wudhu dan sebagainya. Jumhur ulama mengatakan boleh, sebab itu tidak mencegah datangnya air ke arah anggota badan. Jadi misalnya kita habis diurut pakai minyak telon atau diurut pakai minyak apa dan sebagainya, di kaki kita kan masih licin semacam itu, tidak menjadi soal, itu tetap wudhunya sah. Ya. Kemudian wa'adamul mani'i syar'i kal haidhi wan nifas. Tidak ada penghalang yang sifatnya syariat atau syar'i seperti haid dan nifas. Orang wudu, orang haid, nifas tidak boleh berwudu. Wa duhulul waqti fi haqqi dzawil dharair atau darurat. Masuknya waktu ini bagi orang yang daimul hadas, seperti perempuan istihadah. Perempuan itu memiliki rutinitas namanya haid. Haid itu ada masanya. Bukan kok setiap keluar darah disebut haid. Misalnya syariat istiqra'nya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa minimal haid itu sehari semalam, maksimal 15 hari. Ada perempuan haid sampai 17 hari, yang 2 hari itu disebut istihadah. Perempuannya disebut mustahadah. Jadi ketika dia keluar darah lebih dari 15 hari, si perempuan wajib mandi haid, ya, untuk menghilangkan hadas haid. Ketika kemudian selesai, dia wajib sholat. Caranya, misalnya dia mau sholat duhur, wudhu si perempuan ini harus nunggu sudah adzan duhur. Tidak boleh dia jam 11 lalu wudhu digunakan untuk melaksanakan sholat duhur, itu tidak boleh, itu tidak sah. Yaitu makanya duhul waktu, sudah masuk waktu duhur, dia kemudian ke kamar mandi, dia ganti pampers, ganti pembalut, bersih semuanya, dia wudhu, lalu dia melaksanakan sholat. Di tengah sholat seandainya keluar darah, maka itu tidak menjadi soal. Sama dengan beser kencing, beser pipis, atau orang yang kena penyakit apa itu yang keluar pipis terus-terusan itu. Nah, orang model begini, dia tidak boleh wudhu jam 11 untuk sholat duhur, wudhu jam 3 untuk sholat asar, tidak boleh. Dia wudhunya harus setelah masuk waktu sholat, masuk ke kamar mandi, bersihkan, ganti pampers, lalu dia berwudhu. Di tengah dia jalan menuju masjid misalnya kok keluar, itu tidak jadi soal, tetap sah. Sebab dia disebut dengan daimul hadas, orang yang hadasnya menerus. Nah, seperti itu ya. Jadi syarat yang tadi adalah harus penuhi masuknya waktu bagi orang yang memang memiliki daimul hadas. Tapi kalau orang yang normal, waras, maka sebelum waktunya pun sah. Sebab
para sahabat sebagaimana diterangkan dalam sarah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, beliau melaksanakan sholat isya dengan wudunya sholat maghrib itu biasa. Mereka menunggu maghrib sampai terkantuk-kantuk, begitu. Wa ammal furudu, adapun fardunya wudu fasittatun, maka itu ada 6. Ahaduha an-niyatu, yang pertama an-niyat. Para ulama itu berbeda pendapat, Pak. Niat itu fardu ataukah syarat? Menurut madhab Syafi'i, mayoritas ya, enggak semuanya, mayoritas ulama Syafi'iyah, niat itu fardu. Makanya niat itu harus bersamaan dengan ketika kita basuh wajah. Pada saat kita ambil air ke wajah, itulah niat harus hadir. Kalau tidak sah niatnya. Karena niat masuk dalam kategori fardu, dan wudu itu dimulai dari basuh wajah. Sebab Quran yang mengatakan, "Idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum." Tatkala kalian ingin melaksanakan salat, basuhlah wajah kalian. Jadi kalau menurut jumhur Syafi'iyah, Bapak wudu kok baca dulu misalnya, atau dalam hati saya berniat wudu, saya biar mengerjakan wudu lillahi atau nawaitul wudu'a, sebelumnya baru menurut mayoritas Syafi'iyah tidak sah niatnya. Karena fardu harus bersamaan dengan masuk juz kepala. Tapi menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah, niat itu syarat. Niat di dalam ibadah itu syarat semuanya, termasuk nanti di dalam sholat. Makanya kalau ada orang, saya, loh kok Anda nggak berniat wudhu? Loh saya tadi kan dari luar, dari rumah sudah berniat pengen wudhu. Saya tadi ketika mau masuk ke kamar mandi juga sudah berniat pengen wudhu. Itu niat saya. Itu berarti dia mengikuti pendapat Hanafi, pendapat Maliki, pendapat Hambali, dan pendapat sebagian ulama Syafi'i, diantaranya Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa mengkategorikan bahwa niat adalah syarat. Jadi kalau misalnya Bapak misalnya ada yang biasa, saya berniat dulu wudhu, baru kemudian itu sah versinya Al-Ghazali. Tapi kalau kita mengikuti pendapatnya An-Nawawi, Asy-Syafi'i, Ar-Rafi'i dan sebagainya, maka itu tidak sah karena harus bersamaan dengan basuh juz wajah. Ini yang sulit sebenarnya. Makanya banyak orang was-was itu ya karena tadi merasa nggak dapat ketika dia basuh wajah, untuk bareng niat itu sulit. Banyak was-was ketika orang sholat, ketika takbir Allahu Akbar bareng niat itu sulit. Makanya banyak yang kemudian intikal atau mengikuti pendapat yang mudah. Ya, niat adalah bagian daripada syarat. Ya, tapi kalau dalam kitab Syafi'iyah yang mu'tabar, yang jumhur, dikatakan niat itu adalah bagian daripada fardu. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Padahal kalau kita lihat Quran atau wudunya Nabi itu tidak disebut kata niat di sana. Makanya Abu Hanifah mengatakan niat itu tidak syarat, tidak rukun. Anda tidak niat pun sah. Karena Allah mengatakan idza kuntum ilas salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ketika kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah. Tidak ada niat di sana. Niat itu menjadi suatu hal yang penting karena ada hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini itu tidak masyhur di kalangan sahabat, enggak terkenal di kalangan sahabat hadis ini. Kenapa? Karena yang meriwayatkan hanya Umar bin Khattab, tidak ada sahabat lain. Tapi masyhur di kalangan para ahli hadis. Hadis ini sahih, ada dalam Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, semua kitab sunan ada. Maka kata Imam Syafi'i, hadis ini memuat 2/3 agama. Sebab semua aspek ibadah yang kita kerjakan harus ada niat di sana. Tanpa niat tidak sah. Ya, kita mau umroh harus niat. Kalau umroh dicontohkan Nabi, labbaik Allahumma umratan. Atau kalau di dalam hadis Bukhari niatnya adalah umratan lillah, begitu. Sudah sah. Tetapi kalau kemudian di dalam sholat tidak disebutkan kata niat. Wong Nabi ketika menjelaskan tentang sholat kepada sahabat yang salah dalam sholatnya, hadis musyi sholatuhu, beliau mengatakan idza kumta ila sholat fakabbir. Tatkala Anda berdiri hendak melaksanakan sholat, maka takbirlah. Niat di mana? Niat itu menjadi wajib dan penting karena ada hadis Umar.
Dan peletakannya itulah yang kemudian ulama debatable, apakah bareng dengan takbir ataukah sebelum takbir. Kenapa? Karena memang tidak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sama dengan wudhu. Wudhu itu juga niat itu para ulama debatable, apakah sebelum wudhu. Antum bisa lihat di dalam kitab fikih Hambali misalnya, ya, beliau itu, saya membaca dalam Al-Ghunyahnya karangan Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya. Beliau mengatakan niat itu sebelum membasuh tangan, berniat wudhu sebelum membasuh tangan. Baru kemudian dia basuh tangannya 3 kali, lalu kumur dan sebagainya, lalu dia melaksanakan wudhu. Niat di awal. Kenapa? Madhab Hambali memang mengatakan niat hanya syarat. Tapi tanpa niat tidak sah wudhunya karena syarat. Maka di Syafi'i yang cenderung berat. Ya, kita harus bareng itu sulit sekali, Pak, karena kadang-kadang orang apalagi yang di dalam hatinya membaca, ya, atau membaca dengan lisannya gitu, berat sekali itu saya rasa. Makanya banyak yang terjadi was-was begitu. Kemudian syarat niat itu jazm. Yang kedua, ghaslul wajhi, membasuh wajah. Nah, wajah ini juga harus kita perhatikan karena wajah itu ada batasan. Quran hanya mengatakan faghsilu wujuhakum, wajah itu mana sih? Hadnya, batasan wajah atasnya adalah mimmana bitis sa'ri ra'si, dari tempat tumbuhnya rambut di kepala ini, kecuali orang yang botak itu dikira-kirakan, kalau botaknya parah dikira-kirakan, tapi kalau botaknya ya tidak terlalu parah maka dimulai dari tempat tumbuhnya rambut. Hatta tahtadakan, sampai di bawah janggut. Ini janggut. Bawahnya mana? Bawahnya itu sini. Maka ketika kita wudhu, bawah janggut harus terbasuh. Bawah janggut, diantaranya adalah jenggot kita. Kalau kemudian orang, maaf ya, model kepalanya seperti saya, agak botak begini, bagian uci-uci sini yang kelihatan tidak ada rambutnya, ini tidak wajib dibasuh. Karena ini termasuk bagian kepala, bukan bagian wajah. Ya. Terus lebarnya adalah al-udhun ilal udhun, telinga ke telinga. Maka kalau kita memiliki rambut panjang, cambang yang ada di depan telinga harus dibasuh karena dia bagian daripada wajah. Brewok, godek, janggut yang lebat harus dibasuh, di sela-sela disunahkan. Ya. Itu batasan wajah. Batasan wajah yang harus kebasuh air, termasuk di dalamnya. Kenapa kok kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau membasuh wajah, beliau usap ujung-ujung mata, baik ujung mata sebelah sini maupun ujung mata yang dekat hidung, diusap begitu. Kalau kita matanya sehat, seperti kita saat ini sehat, nggak sakit mata, itu hukumnya sunnah. Nabi itu ketika membasuh wajah terus beliau usap nih, sama ini, hukumnya sunnah. Tapi kalau sakit wajah sehingga ada beleknya, tertutup rapat, wajib hukumnya untuk menyela-nyela atau mengusap-ngusap ujung-ujung mata. Ini ingat-ingat, malah kebanyakan orang kalau sakit mata tidak berani untuk ngusap-ngusap bagian ujung mata dan sebagainya. Mestinya wajib. Karena apa? Karena ini bagian daripada wajah. Kemudian bibir merah-merah bibir kita ini tidak boleh kita mingkemkan begini kata wudu. Karena ini bagian daripada wajah. Apa yang tampak pada saat kita diam itu zahir dan harus dibasuh. Makanya ketika basuh wajah, bibirnya jangan ditekuk ke dalam, karena dia berpotensi tidak terbasuh. Nah, ini basuh wajah. Ghuslu, harus air mengalir. Kemarin viral di TikTok, ada seorang ustadz mempraktekkan cara wudhu di pesawat dengan menggunakan spray, semprotan. Caranya berwudhu itu begini, semprot set, lalu kemudian lus-lus begitu. Bagaimana wudhunya? Tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Ghusl, membasuh, beda dengan mengusap. Di dalam kitab-kitab fikih, semuanya yang saya baca dalam 4 madhab kitab fikih, syarat dikatakan membasuh airnya harus netes. Bahkan kalau dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangan Syekh Wahbah Yuhaili, minimal 2 kali tetes, tes minimal. Bahkan ada yang menyarankan lebih. Ghusl itu airnya mengalir, harus mengalir. Pakai spray silahkan, tetapi mengalir, semprot sampai mengalir, kemudian ketika diulapkan itu ada yang menetes, itu baru sah. Tapi kalau hanya sekedar semprot kemudian kita rata-ratakan, tidak sah. Tangan juga sama.
Maka bagaimana cara wudhu kita di pesawat? Banyak cara. Saya kalau pas lagi umroh misalnya begitu, wudhu di pesawat pakai air biasa, biasanya bawa air kecil dan saya ke toilet, atau kalau enggak di toilet biasanya ada air dan sedikit, yang penting mengalir. Kalau pakai spray silahkan, tapi kalau memang tidak bisa, tidak ada ketemu air, kemudian di toilet juga tidak boleh dan dilarang keras dan sebagainya, kita di pesawat mau pakai debu juga nggak ada debu. Kenapa? Karena nggak mungkin pesawat ada debu kecuali yang ada dari bekas kaki kita. Maka kita tetap kena kewajiban sholat yang disebut dengan sholat lihurmatil waqt, sebab faqidut tuhurain. Tidak ada alat bersuci di situ. Ya, tetapi kalau bisa berwudu ya berwudulah. Meskipun kita sholatnya bagaimanapun, tetapi tetap berwudu. Ya, tadi dikatakan bedanya ghusl dengan masah, bedanya membasuh dengan mengusap. Kalau mengusap cukup dibasahi, misalnya mengusap kepala cukup dibasahi air tangan kita lalu dioleskan ke kepala. Tapi kalau membasuh tidak, saudara. Membasuh harus mengalir, dan wajah termasuk anggota tubuh yang harus dibasuh. Begitu. Kemudian yang terakhir yang saya bahas di sini adalah ghuslul yad, membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan ilal mirfaqain. Redaksinya wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai ke siku. Ini yang dijadikan dasar oleh Ibnu Rushd di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, bahwa membasuh tangan itu mulai dari ujung jari sampai ke siku. Sebab redaksinya pakai ila. Ila itu dalam bahasa Arab memiliki makna intiha, sampai. Mulai dari ujung jari sampai kepada siku, ilal marafiq, sampai ujung. Itu yang dijadikan dasar oleh Ibnu Rushd. Dan itu oleh para ulama dijadikan sebagai hujjah pula. Tapi ternyata beda. Imam Al-Hisni di dalam Kifayatul Ahyar mengatakan bahwa ila itu maknanya ma'a, beserta. Loh kok bisa? Sebab ada hadis Nabi SAW, riwayat Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, ru'aitu Rasulullah SAW yudirul ma'a alal marafiq. Aku melihat Rasulullah itu memutar-mutarkan air di atas sikunya. Dari di atas siku beliau, ya, mulai dari siku. Itu boleh, meskipun para ulama banyak yang mengkritik hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Disebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tetapi Imam Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Jadi ikhtilaf tentang kualitas hadis tersebut. Nah, kalau kita memaknai ila bimakna intiha, yang paling bagus ya memang dari ujung jari sampai ke siku. Nah, persoalannya, bagaimana kalau kemudian kita memaknai hadis ghurran muhajjalan, bahwa di dalam hadis Sahih Bukhari nanti orang-orang Islam di hari kiamat itu wajahnya akan berseri-seri, kaki tangannya akan bersinar, berseri-seri bersinar, ya, dari asar wudu. Lalu kemudian dilanjutkan, jika kalian ingin bersinar tangan dan kakinya dan wajahnya, maka perpanjanglah basuhan Anda. Apakah kemudian kita sunahkan sampai pertengahan tangan? Iya, itu jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa kita disuruh untuk sampai pertengahan lengan atas. Sunnah. Pendapat ini ditentang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan tidak begitu. Penambahan kata memperpanjang basuhan adalah dari ijtihad Abu Hurairah. Ya, Rasulullah SAW itu mengajarkan cuman sampai marafiq. Yang penting sempurna basuhannya, maka dia akan bersinar nanti dari kiamat. Itu ikhtilaf di dalam memahami hadis. Tetapi yang penting antum tahu, kalau kita misalnya membasuh tangan dari ujung jari sampai ke siku, jika kita ingin memperpanjang, ya kita harus perpanjang, sunnah memperpanjangnya, dan kita harus betul-betul angkat tangan kita. Beda jika kita mengikuti pendapat madhab Syafi'i yang mengatakan ila maknanya ma'a, berarti boleh dari siku atas sampai ke ujung jari, boleh. Ya, ini perspektifnya Syafi'iyah. Makanya kalau ulama-ulama Syafi'i dari siku saja tidak masalah. Terus yang kedua, ada yang kemudian menjadi pembahasan. Madhab Syafi'i mengatakan kita wudhu di keran tanpa kita gosok, hanya sekedar kita kucurin air, itu sah. Perspektif Syafi'i. Tapi menurut madhab Malik tidak boleh, harus digosok tangannya, diratakan betul pakai tangan, di sela-sela begitu. Itu madhab Malik. Mandi janabah juga begitu, madhab Malik harus digosok betul. Kalau Syafi'i kan enggak, mandi janabah kita langsung lompat ke kolam renang, niat mandi, sah mandi kita, selesai.
tapi Syafi'i tidak. Ini yang kemudian menjadi pendapat para ulama. Jika kita wudunya mengikuti Malik, maka insya Allah wudu kita akan sah. Insya Allah kita tutup sampai di sini saja. Kita nanti akan bahas kelanjutannya fardu wudu di lain waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita agama yang benar, agama yang lurus, sehingga ibadah kita sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.